Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Unirifa mereaction apa peristiwa yang terjadi dalam dunia lintas agama. Channel Unirifa akan selalu menyajikan informasi-informasi yang akan dibahas tentang peristiwa-peristiwa menarik dari lintas agama karena saya sendiri adalah pendiskusi lintas agama. Oke, kita mulai untuk reaction kali ini dengan menampilkan satu video dari videonya Bang Umar nih yang mengajak Pak Pendeta Henry Tan untuk membahas tentang adanya ancaman laporan-laporan terhadap apologet Islam. Kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Mari kita mulai reaction kali ini. Cekidot. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau sekarang ini sedang panas tentang penistaan-penistaan agama dan salah satunya adalah daerah Sumatera Utara dengan adanya laporan-laporan dari berbagai pihak atas dugaan penistaan agama dan banyaknya konten-konten yang menunjukkan bahwa diskusi lintas agama ini tidak semuanya jalurnya akademis. Bahkan saya sendiri pun mengakui yang namanya diskusi lintas agama kalau tidak diikat dengan aturan-aturan tertentu dan berlaku, aturan-aturan yang mengikuti kaidah berbangsa dan bernegara, maka tidak menutup kemungkinan diskusi ini akan liar dan kemudian terjadi debat kusir. Dan debat kusir ini bisa memantik atau memicu emosi dari orang-orang yang agamanya terlibat untuk dibincangkan atau malah pendiskusi tersebut. Saya contohkan teman-teman ya, perhatikan saya contohkan salah satu diskusi yang menghadirkan provokasi di mana di dalamnya ternyata tidak melibatkan azas-azas yang teratur, tidak menetapkan parameter-parameter yang jelas dalam kaidah berdiskusi sehingga bisa menimbulkan emosi dan pada akhirnya apa? Bentrok. Dan ini dia satu video. Ya, soalnya nabinya nggak tahu aku ini wanita atau laki-laki, soalnya semua disikat. Semua disikat. Gak apa-apa lah, kemaluanku bisa dipakai itu untuk surganya dia. Nggak apa-apa, kami sama-sama menikmati surga. Itu si Titan gimana? Farjah gimana? Host gimana? Dipakai juga. Main pedang juga ke dia. Matilah kau punya nabi macam itu. Tak terangkanlah. Ayo Argit, silakan untuk menjelaskan siapa tahu. Ya, silakan Argit. Ini ada satu lagi Muslim Ismi ya tadi udah naik ya. Halo Ismi. Lewat mulut. Oh. Ya Ismi, gimana Ismi? Apa bang? Ada minta jaminan pakai mulut, pakai kemaluan dulu. Pertanyaannya. Aduh, pertanyaannya tadi kan kamu sudah dengar. Yang bingung apa bang? Silakan Titan atau Bu Lina ya menjelaskan lagi. Itu bang Ismi laki-laki ya. Kok Ismi laki-laki sih? Barang siapa yang dapat menjamin untukku sesuatu yang berada di antara janggutnya. Janggut ini berarti mengarah kepada laki-laki. Nah, laki-laki diminta mulutnya. Dan di antara kedua kakinya kemaluan. Kemaluan bisa perempuan karena perempuan tidak mengarah kepada janggut. Kemaluan itu dijaga. Maka aku akan menjamin di antara kedua kaki. Berarti itu jelas di antara kedua kaki ya. Kenapa kamu kepanasan? Baru saya bacakan ini. Ini saya baru baca, kamu kenapa kepanasan? Maka aku akan menjamin baginya surga. Dua pertanyaan besar terjadi di sini. Satu, kenapa butuh alat barter mulut dan kemaluan kepada si Nabi Muhammad ini untuk bisa masuk surga? Dan yang kedua, dia menjamin surga padahal tidak ada satupun surah dalam Quran maupun hadis yang menyatakan dia itu sekarang ada di surga. Yang ada dia mengakui bapak mamanya sudah di neraka. Silakan. Silakan saya tanya. Nggak usah kau balik tanya, kau jawab dulu itu. Botol kau. Kau jawab, kenapa kau nggak berani jawab? Nah, perhatikan teman-teman. Dari apa yang terlihat di Komal ini, kita bisa membaca motivasi.
Motivasi dibukanya komal ini bukanlah untuk berdiskusi, melainkan untuk mencaci. Kalau memang si wanita tersebut yang bernama Lina Wijaya, seorang misionaris yang pernah mendatangi acara APII di Bandung dengan membawa misi menyebarkan agamanya, dengan membagi-bagikan kaos berbentuk bertuliskan Tuhan berbentuk yang dia gambarkan di kaosnya, yang dibakar oleh APII Bang Zuma dan kawan-kawan di Bandung kemarin. Perempuan ini jelas motifnya adalah mencoba menyebarkan agama dengan memancing emosi dari para pendiskusi yang coba untuk naik ke komalnya. Perhatikan, orang yang naik ke atas telah terpancing emosinya karena diksi-diksi yang tidak dia pertanyakan. Diksi-diksi yang dia pertanyakan pun adalah diksi-diksi pelintiran, bukan tertulis memang seperti itu. Barter adalah istilah untuk alat tukar. Maka ini tidak tepat kalau diberikan kepada hadis ini. Karena pemahaman hadis ini Rasulullah meminta menjamin, kami umatnya menjamin untuk Rasulullah. Supaya apa? Rasulullah menjamin surga. Bukan berarti mulut dan kemaluan kami berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sudah sangat melenceng dan ini bisa disebut sebagai pelintiran. Seandainya ini adalah diskusi, maka harusnya room ini mengizinkan umat Islam menjawab menggunakan data ilmiah dan juga mengizinkan umat Islam dengan tenang untuk berdiskusi dua arah. Tapi yang terjadi adalah wanita ini membuka komal bukan untuk bertanya jawab mendapatkan ilmu dan edukasi publik, tapi memprovokasi umat Islam. Dikarenakan ada komal-komal semacam ini, kami dari pihak Islam mencoba untuk membuat hal yang lebih baik lagi, yaitu apa? Membuka komal, mengizinkan mereka bertanya terkait agama Islam. Untuk apa? Supaya meminimalisir penghujatan. Tapi yang terjadi teman-teman, ketika kita mulai membuat benteng-benteng pertahanan dengan mencoba menjawab pertanyaan mereka, lalu mencoba menggunakan metode komparasi. Metode komparasi artinya apa? Membandingkan. Kenapa kita harus membandingkan? Karena mereka tidak menerima statement apa yang kita ajukan dan ide ataupun gagasan, opini ataupun jawaban dari pihak Islam. Namun kemudian setelah hal itu tidak mampu kita coba untuk jawab di komal mereka, kita diturunkan. Lina Wijaya adalah satu orang yang tidak berani menaikkan saya, teman-teman. Jadi ketika saya tidak diizinkan naik di room-room Kristen seperti ini untuk menjawab pertanyaan mereka, maka saya berkewajiban untuk menjawab di room saya. Maka ketika saya membuka komal, menjelaskan tuduhan-tuduhan dari para penista agama ini, ya, saya kemudian dituduh menghujat agama Kristen. Demi Allah, saya tidak akan pernah berhenti. Walaupun saya diintimidasi, dituduh, bahkan diancam untuk dilaporkan. Tidak akan pernah berhenti. Karena ini adalah hak dan kewajiban saya. Kalau orang-orang bodoh seperti mereka dibiarkan oleh negara, tidak ada lembaga yang mengawasi, tidak ada tim cyber yang menangkap mereka. Lalu kenapa saya harus takut ketika saya untuk mengimbangi supaya tidak seperti mereka diskusinya, kenapa saya harus berhenti dan takut? Saya tidak akan pernah berhenti dan takut. Teman-teman, kita akan sedikit mengkaji beberapa hal di sini. Saya sudah membuka beberapa file di sini, yaitu adanya perang agama, sejarah perang agama. Mungkin teman-teman tahu tidak apa istilah jas merah? Jangan melupakan sejarah. Ini adalah pidato dari Pak Soekarno. Ingat, teman-teman, history repeat itself. Jadi history itu bisa terulang kembali. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bahkan dalam Al-Quran pun kita diajarkan oleh Allah dengan cara Allah menjelaskan, menceritakan tentang agama yang pernah terjadi, apa yang terjadi zaman dahulu dalam bentuk history. Allah menceritakan kepada kita kisah-kisah kaum Samud, kaum Ad, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah beserta orang-orang yang soleh kepada Allah. Allah ceritakan untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Kemudian kita menemukan bahwa betul telah ditemukan sisa-sisa peninggalan orang-orang yang pernah ingkar kepada Allah. Kenapa hal itu penting bagi kita belajar dari sejarah? Karena dengan mempelajari sejarah kita tahu apa yang akan terjadi jika satu komunal menjadi mayoritas. Pada akhirnya kita akan menuju kepada konklusi
Walaupun mungkin saya dikatakan tidak objektif nanti karena saya seorang muslim yang selama ini membandingkan antara Kristen dan Islam, tetap sejarah tidak bisa terbantah. Saya akan tunjukkan beberapa sejarah keji dalam perang agama, teman-teman. Salah satunya adalah kita membahas tentang perang salib. Ini adalah perang di mana agama dilibatkan menjadi alasan dalam terjadinya pertumpahan darah, teman-teman. Kita kalau lihat di National Geographic, teman-teman perhatikan, saya tunjukkan data National Geographic. Kenapa saya bawa ini? Saya ingin kita belajar hal yang saya sampaikan di awal tadi bisa menjadi akibatnya seperti ini. Saya tidak menginginkan hal ini terjadi, tetapi dalam Islam yang namanya peperangan adalah terkadang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar bertawakal, tetapi dalam Islam kita diizinkan untuk melawan mereka yang menyerang kita. Perang argumentasi dalam ranah akidah harus diluruskan. Mereka menyerang iman Islam, mereka bertanya di komal mereka menyimpulkan Islam seperti otak mereka. Maka kewajiban kita adalah menjawab tantangan dan pertanyaan dari mereka. Debat lintas agama ini akan menjadi ricuh dan kisruh ketika diwarnai dengan apa? Adanya diksi-diksi yang tidak dipahami oleh orang lain lalu dilemparkan ke agama orang lain. Orang lain berbicara, seseorang berbicara tanpa kapasitas keilmuan, lalu melemparkan tuduhan itu kepada agama orang lain. Maka ini bisa menjadi asbab perang saudara, perang agama, teman-teman. Karena umat Islam tidak mungkin tidak sakit hati ketika hadisnya disimpulkan, ketika Al-Qur'annya dipelintir, ketika dia menjawab, bukan berarti kami harus diterima jawaban, tidak. Tapi setidaknya izinkan kami menjawab. Kalian terima atau tidak, bukan menjadi urusan kami. Maksudnya, ketika kalian memang sudah bersiap membuka komal, maka kalian siap dengan data untuk diskusi dua arah. Saya adalah orang yang membuka komal dan sering berdiskusi lintas agama di komal-komal Islam. Saya sendiri menerapkan ke diri saya, jikalau saya lebih senang ditanya daripada bertanya. Tapi ketika kalian sudah membawa syubhat, membawa fitnah, maka saya adalah orang yang akan mempertanyakan setiap argumen kalian di hadapan publik. Karena ini adalah hak dalam membangun critical thinking dan ini masih jalurnya akademik. Kalau kalian tidak berani untuk membahas agama kalian di publik, jangan buka komal. Kalau kalian sudah siap membuka komal, artinya kalian siap untuk berdiskusi tanya jawab. Maka saya ceritakan, ada kasus atau peristiwa di mana salah satu apologet Kristen bernama Lina Wijaya, teman-teman ya. Ini hadir ketika acara APII di Bandung. Wanita ini kemudian membawa beberapa hal dan saya yang menjadi saksi bertemu dengan wanita ini bernama Lina Wijaya dan dia telah membuat kesaksian-kesaksian di dalam videonya dan itu semua banyak yang dusta. Perempuan ini pendusta, teman-teman. Perempuan ini datang menggunakan masker, menutup badannya, kemudian membawa sosok saya tidak tahu apakah seorang Satpol PP, security, lalu mengatakan bahwa itu adalah ajudannya, lalu kemudian datang ke tempat muslim membawa baju, perhatikan ini videonya, membawa baju bertuliskan Tuhan berbentuk, teman-teman. Ini tentu sebagai umat Islam kita sangat tidak menerima penyimpangan akidah. Apa gunanya dia menyebarkan agamanya kepada kita yang jelas-jelas adalah orang yang menentang kesyirikan, kecuali orang ini ingin ditanggapi. Nah, mari kita simak videonya. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama kita semua di forum debat lintas agama bersama diri pada Pak De Sugi, ada Akang, ada semuanya menunggu Banjuma juga. Kita akan mereaksi teman-teman. Apa itu? Mereaksi sang misionaris Lina Wijaya. Siapa dalang dibalik ini semua? Lina Wijaya membuka komal, beda statementnya. Terus si Bom membuka komal menuduh kita berkonspirasi dengan Lina Wijaya. Ini harus kita luruskan teman-teman semua. Kira-kira gitu pembukaan dari saya. Semoga kita semua masih diberi kesehatan. Meluruskan, membantai siapapun yang mencoba-coba merusak akidah Islam. Silakan kembali ke Akang. Di sini ada Bunda Nora
sama Ustaz Sugi, sama Pak Denny juga dari kekristenan ya. Jadi gini teman-teman, sebelum kita lanjut ke apa namanya, ke video-video yang akan saya putarkan, di sini kan ada tertuduh juga ya Uniripa. Kebetulan Uniripa naik memakai akunnya Bunda Nora, nggak apa-apa. Soalnya apa, Uniripa ini satu-satunya orang yang dituduh oleh Lina Wijaya bla 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 bla. Nanti kita dengarkan aja videonya, tuduhannya itu seperti apa ya. Kata garis besarnya gini, kata Lina Wijaya, Uniripa ini belum cocok untuk berdebat karena tingkat emosinya masih gak stabil dan tidak mencerminkan ajaran kasih. Nanti kita lihat di bukti videonya ya teman-teman. Sebelumnya mungkin Pak Desugi mau apa namanya sedikit bernarasi, silakan, atau Uniripa Bunda Nora silakan, karena saya lagi bikin judul dulu anjir. Cok, lanjutin dulu ya Ustaz Sugi. Uni itu di mute. Ustaz Sugi lanjutin dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Halo. Ya. Teman-teman moderator jangan dulu naikin yang ini ya, yang berkepentingan aja. Saya ganti jaringan, bentar. Kayaknya jaringanku kurang bagus ini, ganti wifi dulu, bentar. Ya. Ini dulu ya. Ini ada Pak Hasan yang lagi megang. Ini dulu tampilin ya. Boleh. Oke. Tapi nggak ketemu sama gurunya, dia maksa pengen ketemu. Oke, teman-teman, dari video ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Antum kalau lihat seandainya video ini beredar di mana-mana, di komalnya, di roomnya di StreamYard-nya Bang Zuma atau di YouTube, banyak pihak apologet yang telah mengupload. Kronologisnya adalah bahwa perempuan ini bukan hanya menista agama dengan membuka komal bukan untuk diskusi, karena kita lihat sendiri bagaimana dia membuka komal, tetapi juga mencoba untuk mengkristenkan orang-orang yang sudah beragama Islam dengan datang ke acara APII untuk menyebarkan agamanya dengan membawa kaos Tuhan berbentuk, teman-teman. Dan ini tentu memancing emosi. Orang ini tidak berniat untuk mengadakan perdamaian. Lalu ketika saya sendiri bertemu dengan perempuan ini ketika bertemu dengan saya ajak diskusi dua arah. Tapi apa yang dilakukan? Saya tidak mau diskusi lintas agama. Jadi yang saya bingungkan adalah ketika mereka membuka komal, mereka tidak mau menaikkan kita untuk menjawab apa-apa yang mereka tuduhkan. Ya. Tetapi ketika kita membuka komal dan mengajak mereka diskusi, mereka kabur. Bahkan Lina Wijaya ini pernah meminta uang 200 juta untuk diskusi bersama kita. Dan lagi pula teman-teman, yang kurang ajarnya lagi, ketika kita ada acara Islam, mereka datang menawarkan agama mereka. Maka apakah kita akan diam? Nah, jadi ketika kita berdiam diri saja teman-teman, tidak menjawab, maka kita sama saja membiarkan perusakan akidah oleh perempuan-perempuan seperti ini. Misionaris-misionaris seperti ini yang mencoba untuk menyesatkan umat Islam. Nah, kita lanjut ke perkara tentang adanya apologet Islam yang terancam dipolisikan. Ini terkait. Nanti saya akan tunjukkan apa kaitannya dengan konflik beragama yang ada di zaman dahulu, yaitu seperti perang salib. Ya, perang salib itu terjadi karena adanya faktor orang-orang yang ingin merebut makam suci Tuhan. Artinya ada unsur keagamaan. Berarti teman-teman, kita kalau melihat bagaimana sejarah kelam agama Kristen itu, mereka kalau sudah menjadi komunitas, mereka tidak segan-segan untuk melakukan penyerangan-penyerangan. Ini yang kita khawatirkan sebagai umat Islam, karena sejarah itu tidak bisa dilupakan. Apakah sekarang itu bisa terjadi? Dari pergerakan mereka ketika mereka menghujat agama Islam, mereka menggunakan akun fake, mereka menggunakan nama palsu, dan bahkan yang terang-terangan pun mereka terang-terangan menghujat, tidak menutup kemungkinan kebencian itu sudah ditanamkan oleh para pelaku penista agama ini. Nah,
Sebelum saya tunjukkan apa akibat dari diskusi agama yang tidak terkendalikan ini, maka ini saya ajukan kepada pemerintah, saya sampaikan kepada kalian wahai para pemerintah untuk menyimak kenapa saya angkat tema ini supaya kalian mengawasi diskusi lintas agama agar tidak liar, tidak menjadi asbab pertikaian. Karena saya sendiri adalah orang yang tidak akan pernah diam selagi masih banyak penista-penista agama, para pelempar syubhat dan para misionaris. Jangan hentikan saya membuka komal diskusi yang akademik untuk membuktikan ajaran mana yang layak diterima dan tidak. Nanti ketika kalian tak mampu menjawab pertanyaan saya, jangan kalian mencret. Nah, kita lihat satu video. Ini sepertinya ada tanggapan dari Pak Pendeta Hendritan terkait tentang lapor melapor nih ya. Dan ini ada di YouTube-nya Umar Al-Fariski. Mari kita simak apa sih pendapat dari Pak Pendeta Hendritan, teman-teman. Menghadap kamera. Begini, kah? Ya. Ya, bagus. Biar nggak miring, Pak Teddy. Ya. Perlu diketahui Pak HTD ini salah satu pendiskusi atau pendebat atau pendeta dari lintas agama Kristen yang sering sekali berdiskusi dengan umat Islam, dan saya termasuk orang yang pernah berdiskusi dengan beliau ya teman-teman. Dan selama berdiskusi dengan beliau saya tidak pernah bertengkar hebat ataupun saling mencaci ya, karena memang kalau sistem diskusi akademik kita ya mendengarkan jawaban dan kemudian mengkritisi kalau memang ada yang perlu dikritisi. Setelah itu kita bersepakat dalam perbedaan. Mari kita simak apa pendapat Pak Hendritan. Nanti kita akan tunjukkan apa sih akibat kalau seandainya tidak turun pemerintah untuk meminimalisir penghujatan dan tidak mengendalikan diskusi lintas agama yang semakin liar. Mari kita simak. Baik, gimana kabar hari ini Pak HTD? Ya, biasa ini hari Sabtu, jadi nanti sore barulah ada acara-acara orang-orang hari Sabtu baru bisa. Ada pelayanan atau ada apa Pak Teddy? Bukan ada ngurusin bisnis lah, bukan pelayanan ini mah. Pelayanannya nanti malam sudah dibatalkan ya. Digenapi dulu baru dibatalkan. Digenapi di Matius 5 ayat 17 dan 8. Sebagai seorang hamba Tuhan, memang adakah ayat yang tidak memperbolehkan untuk melakukan persepuluhan gitu Pak Teddy? Artinya sebagai manusia telah membatalkan, perhatikan ini yang jarang-jarang ada ilah lain di hadapanku ya, seperti itu. Tetapi nah itu batal karena nggak ada ketentuannya, nggak ada. Jangan mencuri tidak batal, jangan membunuh, hormati orang. Persembahan itu sukarela, kalau digerakkan ya monggo. Dipaksa di WA tiap tanggal 1 di WA, Bapak belum membayar persepuluhan, tapi menurut versiku ini sudah diketahui di mana-mana ya loh. Saya mencari tanggapan Pak Hendritan tentang lapor-lapor. Saya melakukannya sebagai seorang seniman. Sebagai seorang seniman kami melakukan itu. Dia sama sekali tidak konfirmasi dengan Alkitab. Sedangkan Alkitab sangat jelas ya. Yesus memberikan firman kepada Paulus, suruh nulis yang namanya tudung kepala, itu rambut. Ya. 1 Korintus pasal 11. Itu terus dibaca situ ya, di situ laki-laki yang beribadah kepada Allah tidak boleh gondrong. Kalau dia gondrong itu menghujat Allah. Semua rasul gitu. Tidak ada yang gondrong. Dari mana Pak HTD? Ya. Pak HTD tahu kalau semua rasul itu tidak boleh gondrong. Ayatnya di mana Pak HTD? Itu 1 Korintus 11 ya. Sebentar. 1 Korintus 11 baca saja. Sekitar ayat ke-4, 5, 6 daerah situlah. Pokoknya laki-laki itu mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, dia tidak boleh memakai tudung kepala. Ya.
tudung kepala itu nanti di ayat bawahnya, satu perikop itu, ayat bawahnya tudung kepala adalah rambut yang panjang. Kalau wanita itu harus berambut panjang, kalau laki-laki tidak boleh berambut panjang. Itu ayat Alkitab yang ditulis oleh Paulus, tentu saja diilhamkan oleh Yesus. Oke. Terus gini Pak Tidi, kan sudah ada yang mengakui dari pihak, itu kan kasusnya sudah viral ya, dari pihak pelapor itu sudah mengakui kalau itu sebagai simbol, sebagai ikon. Menurut pemahaman Pak HTD terkait masalah simbol terus ikon daripada kekristenan, apakah gambar-gambar yang ada di handphonenya Ratu Entok yang dipermasalahkan, apakah benar sesuai dengan narasi yang ada di dalam kitab suci kekristenan? Apakah itu bisa disebut sebagai simbol atau ikon Pak HTD? Ikon Kristen itu salib. 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib. Ikon Kristen itu salib. Salib doang, cross, nggak ada. Yesusnya masih dipenteng di salib, nggak ada. Ikon Kristen itu salib, ya. Pemberitaan tentang salib, 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, Valen saya mau kasih tahu ke semua, ya, Yesus itu tidak meninggalkan jejak. Nggak ada jejak Yesus. Apa coba? Nggak ada. Termasuk waktu itu juga gambar-gambar Yesus nggak ada. Sekali lagi Leonardo da Vinci sudah mengakui saya itu cuman gambar. Sudah diakui saya itu cuman gambar. Leonardo da Vinci dalam imajinasi saya sebagai seorang seniman. Ya. Kalau kita lihat gambarnya misalnya Salvatore Mundi atau The Last Supper ya, Yesus perjamuan terakhir tuh yang ada mejanya ada gitu. Itu imajinasinya dari Leonardo da Vinci. Gitu. Nah, yang di HP-nya RE saya nggak tahu ya yang mana ya, saya juga nggak tahu ya yang mana yang ada di HP dia. Tetapi menurut saya ya ini salah kaprah lah ya. Ya, kalau memahami Yesus ya seperti beredar sekarang ini sudah diakui oleh Leonardo da Vinci. Saya itu cuman gambar, saya itu cuman mengimajinasikan Yesus. Kagak cocok dengan ayat Alkitab, kagak cocok, gitu loh. Oh gitu. Iya. Berarti ya, saya termasuk orang yang pertama kali ya. Saya termasuk orang yang pertama kali yang membuat tayangan Yesus itu tidak mungkin gondrong. Itu tayangan saya udah berapa tahun lalu. Apa yang menjadi alasan Pak HTD bahwa Yesus ini tidak mungkin berambut panjang? Ya itu tadi 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 itu menghujat Allah. Laki-laki Yahudi berambut panjang itu menghujat Allah. Gitu. Itu yang menjadi dasar utama dari Pak HTD. Iya, ada ayatnya tuh 1 Korintus 11 mungkin di ayat-ayat 4, 5, 6 daerah situlah. Jadi nggak mungkin seorang laki-laki, termasuk sekarang juga di tempat kami nggak boleh laki-laki gondrong. Oke, ada hal yang menarik ingin saya bahas. Yang pertama adalah kebingungan kita sebagai umat Islam pada akhirnya menentukan parameter penistaan terhadap agama Kristen. Sementara di kitab mereka sendiri, mereka akui bahwa ketika ada laki-laki berambut panjang, itu adalah penistaan, justru adalah menghujat Tuhan. Nah, ketika ada Ratu Entok dengan kasusnya yang sekarang sudah bergulir teman-teman dan bahkan ditetapkan menjadi tersangka, kemudian menyeret-nyeret nama lainnya untuk dilaporkan pada akhirnya, bukan karena kita takut ya, tapi karena kita justru ingin ini kita angkat bersama. Kalau memang ingin mengangkat penista agama untuk dipolisikan, maka mari kita tunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tentu saya sebagai pendiskusi lintas agama lebih banyak tahu, walaupun nanti saya harus membuktikan setiap apa yang saya sampaikan. Tapi bagi saya tidak masalah. Saya akan menunjukkan kenapa kami ada. Ini karena sebab akibat apa. Kenapa kami bisa muncul. Dan manakah diksi kami yang menista agama. Sementara kita lihat sendiri bahwa ketika ada yang menghujat foto yang diduga Yesus, itu pun tidak bisa secara akademik dikatakan sebagai penghujatan terhadap Yesus. Karena bahkan orang Kristen sendiri tidak mengakui bahwa ada Yesus berambut gondrong atau panjang, teman-teman. Maka ini menjadi kebingungan kemudian. Sebenarnya parameter penistaan agama dalam iman Kristen itu seperti apa? Karena kalaupun kita tidak mau membahas agama Kristen ini, ya artinya apa, teman-teman? Kita ini seolah-olah membiarkan mereka membahas agama kita, tapi kita tidak membahas agama mereka.
Ya, banyak dari antara pihak netizen yang menghentikan saya untuk jangan berdiskusi, jangan bahas agama kami, jangan bahas agama kami. Ini tidak bisa saya hentikan. Kenapa? Karena kalau saya tidak membahas agama mereka, mereka tidak tahu dengan keyakinan mereka yang mana mereka selalu mengkritisi agama Islam, ya, para polikardus, para polemikus tersebut. Nah, mereka hanya melihat akibat yang ada tapi tidak melihat sebabnya. Teman-teman, diskusi lintas agama yang tidak teratur, tidak terarah akan menimbulkan akibat yang sangat mengerikan untuk peradaban. Di antaranya kita belajar dari apa yang terjadi perang salib. Saya sudah tunjukkan tadi datanya bahwa perang salib ini adalah salah satu perang melibatkan agama. Antara Islam dan Kristen itu pernah terjadi konflik besar sampai terjadi perang, teman-teman, dan ini berlangsung sangat lama. Kalau seandainya kalian sengaja untuk memancing terjadinya perang salib, teman-teman, maka saya termasuk orang yang pertama mencoba untuk berbeda dengan kalian, membuka diskusi dua arah dengan metode ilmiah, dengan mengedepankan data, mengedepankan tanya jawab. Kalau kalian ingin Indonesia terjadi peperangan, maka kami umat Islam pantang untuk memulai. Tapi kalau kami diperangi, kewajiban kami untuk melawan. Nah, inilah supaya pemerintah meminimalisir diskusi yang tidak terarah, diskusi yang tidak bermanfaat, diskusi yang menjadi provokasi kebencian terhadap umat lainnya. Tapi kalau seandainya pemerintah membungkam semua diskusi, artinya pemerintah telah membungkam hak demokrasi. Jadi saya berharap diskusi lintas agama diawasi lembaga-lembaga Kementerian Agama atau Kementerian Hukum dan HAM supaya teratur dan terstruktur. Jadi saya menghimbau pihak negara kita untuk betul-betul adil dalam bersikap. Hentikan bentuk diskusi liar yang tak beradab, maka bimbing, ya, tuntun, awasi diskusi-diskusi ilmiah yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Nah, mari kita bahas satu lagi. Ini adalah salah satu perang terbesar agama yang terjadi. Kita harus belajar dari sejarah. Dan bahkan teman-teman harus tahu bahwa dulu tahun 2001 pernah terjadi konflik beragama di Indonesia. Kenapa saya harus tampilkan ini untuk teman-teman? Supaya kita belajar dari sejarah untuk tidak kembali menjadi asbab terjadinya konflik Poso. Ya, konflik Poso ini di mana agama menjadi isu yang dihembuskan untuk mengobarkan amarah, mengobarkan perang saudara. Ini adalah bukti-buktinya, foto-foto yang diambil dari kompas.com terkait tentang konflik beragama yang terjadi di Poso. Berapa ribu korban dari peristiwa ini dirinci bahwa terdapat 5.707 korban tewas, 384 terluka, dan 7.993 rumah hancur dan 510 fasilitas umum terbakar. Ya, siapa yang mau ini terjadi? Tentu tidak ada. Tetapi kalau seandainya penghujatan, penistaan, dan ternyata dibiarkan begitu saja tanpa diawasi oleh lembaga tertentu, tidak diatur oleh undang-undang, maka kemudian pasti ini tidak bisa dihindari. Saya katakan pasti, kenapa? Karena kalau kita lihat tidak ada satupun orang yang ketika masuk ke dalam ranah diskusi mampu bisa bersabar, baik Islam ataupun Kristen, ketika mendengarkan agamanya dipelintir, ketika mendengarkan agamanya dibahas namun tidak diizinkan mereka untuk menjawab. Emosi itu akan berbentuk menjadi penjewantahannya. Apa? Implementasinya adalah kemarahan dan bisa jadi terjadi perang agama. Ya, ini bukan sekedar, ini adalah apa yang saya sampaikan supaya kita belajar. Jangan ini sampai menjadi titik dari munculnya perang antar agama di Indonesia. Tentu kita tidak menginginkannya. Maka saya sebagai pendiskusi, pelaku diskusi yang sudah hampir sekitar 6 tahun kurang lebih diskusi lintas agama, menghimbau pihak pemerintah, pihak terkait untuk mendisiplinkan diskusi lintas agama. Kalau memang kalian ingin kami tidak lagi membahas agama, maka tangkap semua para penista agama, baik Kristen ataupun Islam. Mari kita bersikap adil. Kalau tidak, ini hanya akan memicu kemarahan publik, emosi publik, sehingga pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak terkendali. Sudah cukup kita bermasalah dalam politik, ya, masalah hutang negara. Sekarang ternyata setelah adanya pemerintah yang tidak mampu meminimalisir penghujatan terkait agama, maka akan muncul orang-orang yang akan menjadi provokator dan membuka komal-komal
yang katanya diskusi tapi hanya diisi dengan penistaan dan penghujatan. Mari saya menghimbau Kapolda, Kapolri, siapapun Anda yang memiliki otoritas, maka tolong perhatikan dengan baik bagaimana keadaan rakyat di bawah dengan segudang permasalahannya. Salah satunya adalah disiplinkan diskusi lintas agama. Kalau memang tidak layak tampil, tidak layak dan tidak berhak untuk bicara tentang agama, hentikan. Karena orang-orang bodoh hanya akan memancing emosi. Tapi kalau ingin belajar, kita buka komalnya. Dan kalau memang itu sudah mengikuti aturan, jangan kalian hentikan. Ini nanti yang baik kalian hentikan, yang buruk kalian izinkan. Kalian adakan, kalian biarkan propaganda. Kami tidak lagi percaya, umat Islam tidak mungkin percaya kecuali yang memang tidak peduli dengan sejarah. Seharusnya umat Islam belajar dari sejarah, pengkhianatan-pengkhianatan dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan Islam itu terjadi. Perang salib itu terjadi, teman-teman, mengkhianati perdamaian yang dibuat oleh Umar Ibn Khattab. Ya. Jadi kita punya undang-undang penistaan agama. Kalau diingkari, maka kita berhak untuk mendisiplinkan. Terkadang ya kalau memang terjadi perang, saya sendiri sudah katakan, kalau memang terjadi perang, mau diapakan? Tapi sebelum terjadi peperangan, mari kita upayakan supaya tak terjadi peperangan. Dengan cara apa? Saya pribadi usahanya adalah membuka komal diskusi lintas agama, menjawab menggunakan data dan fakta. Nah, tetapi kalau kalian masih tidak mampu mengikuti aturan dari negara kita, maka saya berharap ada pihak dari negara kita sendiri yang turun tangan untuk mendisiplinkan pendebat-pendebat dari kalangan Kristen ataupun Islam yang motivasinya menghujat bukan mengedukasi publik. Jadi saya sendiri sebagai pendiskusi lintas agama tidak terima ketika ilmu pengetahuan dibungkam karena adanya penistaan-penistaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya menghimbau berharap sama sekali bahwa pemerintah turun tangan untuk mendisiplinkan diskusi lintas agama yang sedang beredar supaya tidak terjadi apa yang pernah terjadi zaman dahulu seperti perang salib dan juga tidak terjadi konflik di Poso. Nauzubillah min dzalik. Tentu kita tidak menginginkan hal itu. Jadi umat Islam, selagi kalian masih menyampaikan kebenaran, ada dalilnya, ada tertulis, ada perintahnya dan itu divalidasi oleh para ulama, suarakan. Jangan berhenti. Dipersekusi, diintimidasi, itu adalah jihad fisabilillah. Tapi ketika kalian tidak punya wawasan, jangan hanya bertanya tentang Kristen saja, perdalam agama Islam untuk disiarkan. Artinya ketika memang kalian tidak mengerti jalur diskusi lintas agama, gampang emosi, jangan pernah masuk dalam dialektika lintas agama. Ya, karena ini adalah pembahasan di tepi jurang, teman-teman. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai seorang pendiskusi lintas agama. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.